warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holisna Midola SPD, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Angkatan 1, Kelompok 4, nomor absen 1, akan menyampaikan tugas 1 agenda 3 dengan media Iswara Mardayali dan Has STMSI. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN sebagai PNS dan P3K. Sedangkan fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, dan cuti. Sedangkan hak untuk P3K, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Selanjutnya, kewajiban ASN setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan perilaku ASN, melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan, tidak menyalahgunakan informasi, melayani dengan sikap hormat dan sopan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menjaga agar tidak terjadinya konflik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem merit, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Manfaat sistem merit bagi organisasi: mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mendapatkan visi dan misi. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksana sistem dalam pengelolaan SDM: yang pertama, perencana kebutuhan pegawai; kedua, pegawai ASN terpilih; yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, jaminan sistem merit: yang pertama, pangkat dan jabatan; kedua, pengembangan karir; ketiga, mutasi pegawai; yang keempat, penilaian kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN: dasar hukum manajemen ASN diatur dari pasal 55 Undang-Undang ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan; kedua, pengadaan PNS; ketiga, pangkat dan jabatan; keempat, pengembangan karir dan pola karir; 5, promosi; 6, mutasi; ketujuh, penilaian kinerja PNS; 8, penggajian dan tunjangan; 9, penghargaan; 10, disiplin; 11, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 12, perlindungan. Manajemen P3K, penetapan kebutuhan P3K, pengadaan P3K, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan P3K, pengembangan kompetensi P3K, pemberian penghargaan P3K, disiplin P3K, dan pemutusan perjanjian kerja. Pembahasan berikutnya yaitu tentang Smart ASN. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kerangka kurikulum literasi digital terbagi menjadi 4. Yang pertama, digital skill, digital culture, digital ethnic, dan digital civic. Selanjutnya, pilar literasi digital. Etika bermedia sosial merupakan etika berhubungan secara langsung yang menyangkut
mengikut tata cara lama, kebiasaan dan budaya. 1. Penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. 3. Intensitas orang yang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. 4. Etika bermedia sosial. 1. Mengakses, 2. Berinteraksi, 3. Berpartisipasi, dan 4. Berkolaborasi. Sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam berinteraksi, yaitu dengan cara bertemanlah dengan orang yang kita kenal sebelumnya. Apabila mencari teman baru, sebaiknya teman tersebut mempunyai kesamaan dan bertemanlah dengan orang yang menggunakan identitas asli. Selanjutnya, budaya bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individu yang bersifat formal dan maupun tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital. 1. Pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Internalisasi penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam cakap produksi, distribusi, dan partisipasi. Pengamalan Pancasila dalam literasi digital. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak melakukan penistaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak melakukan penghinaan terhadap orang. 3. Persatuan Indonesia, kita harus memakai produk dalam negeri. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan ruang kepada orang untuk bebas berekspresi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menggunakan internet harus memperhatikan etika dalam melakukannya agar tidak ada terjadinya konflik. Hak-hak digital, mengakses sumber informasi yang valid, mengakses informasi secara legal, dan mengakses program sesuai kebutuhan. Cakap bermedia sosial berdasarkan survei Indeks Literasi Digital, akses terhadap internet yang cepat terungkap dan terbesar hingga ke pelosok. Implementasi literasi digital. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku. Sedangkan etiket merupakan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain. 8 prinsip praktik digital. Menyediakan pelayanan inklusif, menyertakan aspek kesejahteraan, menyediakan lingkungan fisik, mematuhi petugas, tanggung jawab, menyediakan pelatihan, memahami potensi, dan menyediakan sistem. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Akses dan tidak diskriminatif, bebas berekspresi, bebas berkumpul, perlindungan privasi data, pendidikan dan literasi, perlindungan anak dan HAM. Demikianlah peringkasan materi pada agenda 3 dan pendalaman materi pada pilar literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melayani bangsa.